Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Sampai malam ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, juga diberikan keutamaan, keislaman, dan keimanan, sehingga kita masih bisa melakukan salat isya berjemaah, dilanjut nanti salat tarawih berjemaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Agung, Nabi Mulia, Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada kita semua yang masih memegang ajaran dan syariatnya. Insya Allah di yaumil akhir kelak kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini tema kultum pembinaan akhlak generasi muda Islam. Kenapa aspek akhlak itu begitu penting? Mengutip dari sebuah hadis yang berbunyi, innama bu'istu liyutammima makrimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu salah satu dasar hukum, landasan hukum kenapa akhlak itu begitu penting. Sehingga Allah mengutus seorang Nabi mulia untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tiap dekade, tiap zaman, proses pembinaan akhlak memang tidak mudah. Selalu mendapat tantangan yang begitu sangat berat. Bagaimana pendahulu-pendahulu kita di dalam berkecamuknya peperangan masih melakukan proses pembinaan akhlak, dan itu bukan hal yang gampang. Pun demikian dengan hari ini, zaman ini, di era globalisasi, kemajuan teknologi, arus informasi, baik informasi yang bisa mengurangi akhlak itu sendiri, memperburuk akhlak, juga informasi yang bisa memperbaiki akhlak, bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, tanpa terkecuali. Informasi tersebut itu pun merupakan tantangan yang sangat berat dalam proses pembinaan akhlak. Untuk itu, setidaknya ada 4 hal yang harus dilakukan dalam proses pembinaan akhlak. Yang pertama, mengenalkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita diperkenalkan dengan sholat, diperkenalkan dengan puasa, diperkenalkan dengan baca Quran, diperkenalkan juga dengan sedekah dan lain-lain. Itu semenjak dini. Bukan semenjak nini-nini. Semenjak nini mariwuh ya. Semenjak dini diperkenalkan. Itu yang pertama. Biar terbiasa. Yang kedua, memberikan contoh dari mantan-mantan generasi muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pernah jadi generasi muda, sekarang sudah tidak muda lagi mungkin. Memberikan contoh kepada generasi muda. Karena kalau hanya sekedar memberitahu, tidak memberi contoh, biasanya hasilnya jauh bisanya. Contoh aja ya, misalkan adzan isya, kata si bapak, kasep sok adzan isya atau gerak ke masjid, sholat. Hai bapak, ya kagok versi bapak raramena. Kan jong hasilnya, tidak akan anak nurut kalau jadi contoh. Tapi begitu memberi contoh, anak pun setidaknya menilai, oh bahwa itu perbuatan yang baik. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengenalkan nilai-nilai Islam, yang kedua memberi contoh, yang ketiga untuk generasi muda
memilih pergaulan yang baik dan bijak. Tidak sedikit orang berubah karakter, berubah sikap, berubah pendirian, berubah perilaku karena pergaulan. Sangat miris kalau kita lihat berita zaman sekarang karena pergaulan anak-anak SMP, anak SMA sudah mengenal yang namanya narkoba, yang mengenal namanya judi, mengenal namanya prostitusi, itu karena pergaulan. Kuncinya satu untuk generasi muda dalam memilih pergaulan. Kalau kita berteman dengan si A, setelah berteman dengan si A, apakah kita lebih dekat dengan Allah? Apa lebih jauh dengan Allah? Kalau berteman dengan si A lebih dekat dengan Allah, lebih rajin ibadah, pertahankan pertemanan itu. Tapi begitu kita berteman dengan si A, terasa lebih jauh dari Allah, jarang beribadah, hobinya mabur, itu artinya pertemanannya tidak sehat, tinggalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bijak di dalam menyikapi kemajuan teknologi itu sendiri. Dalam bermedsos, dalam menyikapi hal-hal yang berbau teknologi, itu harus disikapi dengan bijak oleh generasi muda. Tidak sedikit yang masih sekolah sudah terjebak judi online. Bahkan bukan hanya remaja, tapi orang tua pun, bahkan anak-anak sudah mulai mengenal judi online itu karena kurang bijak dalam menyikapi teknologi itu sendiri. Zaman dahulu, orang mau maksiat harus keluar rumah, culang cileng. Zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi, orang bermaksiat bisa di dalam rumah. Itu karena teknologi. Untuk itu, para generasi muda bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi tersebut, bijak dalam bermedia sosial juga, karena di dalam media sosial banyak informasi-informasi yang bisa merusak akhlak, informasi-informasi yang bisa memperbaiki akhlak. Jadi dipilih dengan bijak mana yang harus diikuti, mana yang tidak usah diikuti. Mungkin demikian kultum yang singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.